Kalangan epidemiolog berharap ada evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM untuk menekan penularan COVID-19. Harapan tersebut tentunya sejalan dengan penguatan kembali peran surveillance, yakni kecepatan testing, tracing, dan isolasi. Karena sudah saatnya pemerintah membangun sistem kesehatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik. Bagaimana memahami hal ini lebih lanjut, kita akan bahas bersama epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Brisbane, Pak Diki. Ya, selamat malam Mas Ferdi, dan selamat sore untuk Jakarta ya, selamat sore. Oke, terima kasih Pak Diki sudah bergabung dengan kita sore ini. Sebelum lebih lanjut Pak, kita bahas bagaimana langkah selanjutnya, apa skema selanjutnya untuk penanganan pandemi ini. Kita ingin tahu dulu Pak, pertemuan kemarin epidemiolog, ada Pak Diki di sana, Pak Pandu, juga teman-teman dari dokter ahli begitu. Ini inisiatif dari siapa Pak? Pemerintah apa dari epidemiolog? Dari pemerintah, dari kantornya Pak Menko, dan saya lihat itu atas tindak lanjut dari arahan Pak Jokowi ya, Pak Presiden. Ini sebetulnya harapan kita sejak lama ya, ada diskusi yang tidak hanya searah. Kalau lewat media ya kita berharap kita membaca dan melihat itu ya. Tapi kalau beda dengan misalnya bertatap langsung walaupun lewat video conference, tentu kita setidaknya walaupun singkat sekali Mas Ferdi, sebetulnya relatif singkat ya, apalagi untuk situasi yang demikian serius ini, tentu tidak cukup lah untuk satu ini. Tapi setidaknya ini awal yang baik ya, setidaknya. Dan yang paling penting sebetulnya responnya, aksi dari apa yang sudah disampaikan itu tidak mesti semuanya, terutama di aspek 3T aja lah perbaiki itu. Oke, Pak Diki, sebelum lebih lanjut kita bahas bagaimana tindak lanjut dari hasil pertemuan itu. Tapi gini, kondisinya kan sekarang sudah hampir 1 tahun kita berada dalam pandemi ini. Artinya kemudian apa yang direkomendasikan selama ini oleh epidemiolog, ahli begitu, atau bahkan dokter, ini tentu juga sudah seharusnya diterapkan begitu. Tapi kemudian pada akhirnya yang terjadi baru kemarin ada inisiatif dari pemerintah untuk memanggil atau berdiskusi. Selama ini bagaimana Pak? Nggak dianggap begitu yang diusulkan atau disarankan sejauh ini? Pada faktanya yang terjadi, katakanlah, saya tidak berasumsi apapun, tapi saya bicara fakta ya. Sebagai epidemiolog kita bicaranya lihat dari data. Dari data, testingnya segitu-gitu aja. Testingnya tidak signifikan. Bahkan kalau bicara testing orang, itu selalu di bawah 50.000, selalu di bawah 10.000 tes orang per hari. Yang artinya, kalau bicara dengan skala penduduk Indonesia ya, harusnya ya 8 kali setidaknya lipat dari itu. Dan itu terjadi dari artinya testing yang stagnan ini terjadi dari awal pandemi. Nah, bahwa kita epidemiolog memberikan anjuran ini, perbaikan dari aspek testing ini ya sudah dari awal pandemi ini. Bahkan beberapa dari kita sudah membuat beberapa usulan strategi lah di Maret ataupun April. Nah, namun yang terjadi, yang saya lihat adalah bahwa memang fokusnya itu memang belumlah fokus pada kesehatan. Ya, selalu ada distorsi atau distraksi dengan aspek ekonomi yang sekali lagi itu pada gilirannya makin lama makin besar di aspek ekonomi dan sosialnya akan membebani, karena masalahnya sudah semakin besar, seperti halnya saya selalu sebut efek bola salju ini. Di sisi lain, fenomena gunung es ini fenomenanya makin besar, yang di bawah permukaan ini makin membesar, sehingga respon yang dilakukan ketika disadari, wah ini harus segera dilakukan penguatan 3T, harus segera dilakukan PSBB sesuai regulasi. Nah, masalahnya sudah besar. Jadi itulah sebabnya saya kira ini ya setidaknya awal yang bagus lah Mas Ferdi, ada upaya setidaknya kita respon positif dulu lah untuk
hal-hal seperti ini, sehingga kita lihat responnya 1-2 minggu ini apa aksinya. Oke, Pak Diki, ada kemudian opini dari publik yang mengatakan bahwa tindak lanjut yang paling mendesak dari aspek 3T ini adalah testing, bagaimana adalah yang paling prioritas saat ini. Bagaimana ini didiskusikan kemarin? Sejauh apa ini akan dilakukan dalam waktu cepat? Secara tegas tidak ada kalimat yang mengarah pada strategi lebih detail ya, tapi Pak Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat 3T ini. Ya, dan saya berharap ini bukan hal yang normatif ya, tapi karena memang situasinya sudah sangat serius. Kemudian bahwa akan juga melakukan pembenahan di data ya, manajemen data ini juga beliau sampaikan. Dan di situ juga saya kan ada Pak Doni juga sebagai ketua Satgas ya di BNPB ya. Jadi tampaknya sih kalau dari kemarin penyampaian dari Pak LBP sebagai yang mewakili pemerintah, responnya ke arah perbaikan 3T itu ada ya keinginannya. Nah, sekali lagi yang kita lihat sebetulnya seberapapun itu aksi ini yang paling penting, Mas Ferdi. Jadi walaupun misalnya katakanlah saat ini harusnya kita misalnya setidaknya 250.000 atau 300.000 tes per hari misalnya ya, di mana 80% harusnya memang kontribusinya di Pulau Jawa ini. Jadi memang masalahnya memang saat ini besar di Pulau Jawa, tapi bukan berarti kalau Jawa selesai semua selesai, tidak gitu. Itu harus diluruskan. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak LBP, jadi kalaupun misalnya di Jawa ini kita bisa kendalikan, jadi harus paralel karena di luar Jawa juga bisa menggantikan, meledak juga kalau tidak berbarengan ya. Jadi harus berparalel ini strategi yang harus kita lakukan, penguatan 3T-nya, tidak bisa hanya Jawa saja gitu. Dan kalau bicara vaksin ya, vaksin adalah salah satu pelengkap ya, strategi pelengkap dan bukan utama ya dalam pandemi ini. Oke, Pak Diki, sekarang kan ramai-ramai nih sejumlah daerah, kepala daerahnya juga mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekarang levelnya lebih kecil, Pak, lebih mikro begitu di tingkat RT, RW, namanya juga beragam, Pak. Sehingga ini memusingkan juga di tengah masyarakat. Ada yang di Jawa Tengah kita tahu Jateng di rumah saja, di Jakarta wacana lockdown akhir pekan, bahkan di Kaltim kalau saya tidak salah ada Kaltim steril di Sabtu dan Minggu. Ini memahami konsep turunan dari PPKM ini signifikansinya akan seperti apa dengan tingkat transmisi virus atau penyebaran COVID-19 ini, Pak Diki? Iya, pertama sebelum itu, sebelum kita bicara signifikansi dari aksi ini, ada satu hal yang mengembirakan buat saya ya, bahwa kepala daerah mulai begitu serius ya, saya sampaikan, mulai begitu serius dalam merespon melihat situasi sebegitu kritis ya. Karena kita sudah 1 tahun, Jadi kalau bicara telat sebetulnya iya, tapi tidak ada kata terlambat kan. Tapi ini harus saya angkat, karena apa? Ini harus jadi contoh untuk daerah-daerah lain yang belum situasinya seserius Pulau Jawa atau seserius kalau di Kalimantan Timur. Karena respon awal yang cepat dan tepat itu amat sangat penting, Mas Fendi. Sangat penting. Sehingga besaran masalahnya sudah tidak terlalu membesar karena dari awal sudah dengan strategi 3T ataupun beberapa pembatasan yang dilakukan. Nah, bicara masalah strategi inovasi yang dilakukan berbagai daerah, ini sebetulnya cerminan bahwa kita harus juga review Undang-Undang 6 nomor 2008 nomor 6 tahun 2018 ini terkait respon dan fleksibilitas, efektivitas dari undang-undang ini. Saya kira Komisi 9 DPR RI harus mulai mengkaji ini karena daerah ternyata melakukan beberapa inovasi ini kan berarti membuat inovasi. Undang-undang ini nggak terkesan tidak efektif, tidak terpakai. Karena ada PSBB sebetulnya, ada karantina wilayah sebetulnya di situ
yang sebetulnya efektif, tapi ada kendala teknis. Yang salah satunya yang saya tangkap adalah masalah dukungan. Karena misalnya kalau melakukan PSBB atau karantina wilayah, harus pemerintah daerah setempat mensupport orang kaya, orang miskin, sampai ternak pun disupport kan. Nah ini yang harus dijadikan, karena masalahnya ini pandemi masih lama. Kemudian juga ada ancaman pandemi lain. Jadi jangan sampai kita punya regulasi yang tidak bisa merespon perkembangan saat ini maupun perkembangan masa depan. Nah, saat ini kita bicara efektivitas lockdown weekend, ya kalau bicara signifikansi ya memang tidak akan signifikan dalam memutus transmisi. Karena apa? Karena masa inkubasinya kan 2 minggu rata-rata. Jadi 2 hari itu tidak akan efektif dalam memutus transmisi sebetulnya. Tapi kalau untuk upaya meminimalis mobilitas termasuk melatih masyarakatnya untuk membiasakan tidak di rumah, ya itu saya kira bisa. Itu bisa ya. Setidaknya akan ada dampaknya. Tapi kalau bicara untuk memutus transmisi, kita perlu setidaknya ya 2 minggu lah kurang lebih ya untuk bisa efektif ya lockdown ataupun PSBB ini. Oke, Pak Diki, seperti yang Anda sampaikan, tidak ada kata terlambat dan masih ada waktu untuk menutup celah-celah tersebut. Ada aturan yang tidak tegas, tidak serentak, sehingga pemahamannya juga ditafsirkan berbeda-beda di setiap kebijakan yang lahir begitu, sehingga memusingkan juga di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Diki sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih Mas Fadli. Terima kasih.